Yuni. Wah, khusus hari ini bawa mainan untuk apa Mbak Yuni? Untuk stimulasi tumbuh kembang anak. Wais, apa aja yang kita bawa? Ini banyak sekali mainan-mainan yang bisa kita temukan di rumah. Contohnya Mbak Bulan. Apa itu? Kayak gini. Oh, tutup aqua. Tutup botol, betul. Kita sebagai orang tua harus bisa memanfaatkan berbagai hal yang ada di sekitar kita untuk bisa menjadi alat permainan. Salah satunya tadi tutup aqua. Yang paling simpel sekali Mbak Mulan, apa ini? Apa itu? Batu. Oh, kerikil. Ini batu halus. Oh, batu halus. Batu halus yang biasa di taman. Oh iya. Kita bisa mengumpulkan ini. Batu kerikil juga bisa, batu koral, berbagai macam ukuran kita bisa bawa. Kalau saya biasanya bawa, saya kreseki, saya rendam, saya sikat. Yang penting semua peralatan ini harus bersih dan higienis. Oke. Karena terkadang meskipun anak kita sudah 1 tahun, 2 tahun, tetapi masih ada kemungkinan dia mencoba untuk memasukkan ke mulut. Nah itu seperti itu. Ini batu ini untuk yang jelas sensori raba itu jelas ya, mulai dari dia mengenal permukaan kasar, halus seperti ini, itu juga bisa jadi stimulasi. Terus juga biji-bijian. Kalau yang ini biji-bijian itu sama nggak kayak buat batu tuh prinsipnya? Iya, ini juga fungsinya sama. Ini bisa jadi macam-macam. Kalau usia 2 atau 3 tahun dia bisa jadi alat masak, bahan masakan. Oh iya. Jadi bisa bermacam-macam. Bermain peran gitu ya. Kalau tutup botol nih? Itu tutup botol itu bisa mengenal bentuk. Oh, bentuk warna ya. Bentuknya, warnanya juga bermacam-macam kan. Tutup botol itu. Terus juga bisa nanti disusun, misalnya mengenal keaksaraan. Kalau mengenal keaksaraan nanti bisa menggunakan tutup botol tuh disusun menjadi bentuk huruf A misalnya. A, misalnya mau menulis ayah gitu, kita susun tutup botol membentuk huruf A, Y, A, H. Nah itu salah satu bentuk mengenalkan anak keaksaraan, tetapi kita tidak mendrill baca tulis hitung kayak gitu loh. Oh ya, tidak memaksa, tapi karena proses belajarnya kita kan belajar serius. Kalau anak-anak Mbak Mulan itu ternyata bermain itu ya belajar sebenarnya dia. Bermain itu belajar. Iya, bermain itu belajar. Kalau di setting serius mungkin malah nggak bisa. Nah, jadi bosan, dia juga ngerasa aduh kok aneh, mungkin dia nggak familiar seperti itu. Oke, wah ternyata Bapak Ibu teman-teman ini banyak banget yang gampang tapi bisa mengajari perkembangan anak. Ini apa nih? Kardus susu ya. Bekas. Ini gimana nih Mbak Yuni pakainya nih? Ini bercerita bisa mengenalkan konsep bentuk juga bisa. Terus juga memasukkan, mengeluarkan itu nanti di belakangnya sini kita bikin lubang juga itu untuk mengambil. Terus juga bisa bercerita. Misalnya anak kita lagi GTM nih, nggak mau makan, misalnya pilih-pilih makanan, sayur. Nah, ada kelinci kecil namanya misalnya Kiko. Kiko ini sangat suka sayuran wortel. Coba mana yang wortel? Wortel. Iya, kita masukkan ayo. Terus kita tarik, Mbak. Oh, tarik di belakang. Iya, gini. Kan anaknya ke depan kan. Misalnya ini makan, terus kita tarik. Oh iya benar makan ya Bu, dikunyah, ditelan ya seperti itu. Kita bisa menggambar wortel, misalnya brokoli atau sayuran bayam, macam-macam sayuran bisa kita kenalkan ke anak. Seperti itu. Dan juga katanya nih ya Mbak Yuni, kalau mendongeng itu juga banyak manfaatnya ya untuk perkembangan anak. Betul. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dimanapun Anda berada yang punya anak atau mau punya anak, ingat ya bahwa ngurus anak itu nggak cuma ngurusin pertumbuhan ya Mbak Yuni. Kita juga harus perkembangannya dengan mainan-mainan yang sederhana seperti ini, tapi ternyata ini manfaatnya banyak. Kalau ini apa nih Mbak Yuni? Itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri dari kerdus bekas. Oh iya, ini ada kerdus. Kerdus bekas kita lapisi dengan kertas HVS yang ada di rumah lah ya. Itu kita gambar untuk mengenal geometri. Itu bisa untuk mengenalkan merangsang kognitif anak. Bentuk geometri, misalnya lingkaran, hati, kotak, segitiga, persegi. Cara mainnya ini ada bahan flanel. Bahan flanel ini murah ya Bapak Ibu semuanya. Ini kayaknya kalau beli
itu hanya satu bungkus besar itu isinya bermacam-macam warna Mbak Mulan. Itu harganya di bawah 10.000. Itu bisa kita potong bentuk, bisa dibikin macam-macam. Oke, jadi gini maksudnya Ya, ini sama nih sama yang mana gitu ya? Nanti ditempel di sini. Betul. Gitu. Bagusnya ini nanti sesuai dengan warna ininya. Jadi anak juga bisa mengenal warna. Selain bentuk juga bisa mengenal warna. Oh, oranye sama oranye misalnya. Lah Nilala ini kan saya gambarnya oranye tapi pakainya persegi panjang gitu ya. Jadi kurang bisa dicontoh sebenarnya. Tapi masih lumayan maksudnya. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi satu mainan seperti ini manfaatnya bisa banyak ya. Warna, bentuk, termasuk kognitif. Menjumput itu kan gerakan halus. Iya, motorik halus. Betul Bapak Ibu. Oh iya, saya jadi ingat ternyata kalau keahlian menulis, anak-anak yang mungkin keahlian menulisnya masih susah itu karena motorik halusnya belum terangsang dengan baik. Terus mungkin juga banyak dibantu. Terlalu banyak dibantu. Ada ibunya nggak sabaran Mbak Yuni. Ibunya gregetan soalnya. Misalnya contoh sepelenya. Apa tuh? Buka tutup botol. Buka tutup botol. Sebenarnya dia bisa sendiri. Cuma kadang terlalu lama. Terlalu gitu kita nggak kan. sabar. Sini gitu diambil kan. Padahal kita bisa pancing dengan kita longgarkan sedikit. Ayo coba, pasti bisa. Pasti dia akan mencoba. Oh iya, pasti bisa. Gitu. Ini juga gerakan memutar ini biasanya harus dimiliki oleh anak yang 8 bulan. Ini ada di KKA Mbak. Wah. Kartu kembang anak ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa ke wilayahnya masing-masing, ikut kelompok BKB Bina Keluarga Balita. Di situ ada kartu kembang anak atau KKA. Di situ memantau tugas perkembangan anak setiap bulannya. Juga ada pesan-pesannya yang nanti diajarkan untuk stimulasi di rumah. Latihan-latihannya di rumah. Latihan-latihannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya KKA itu enak tuh bisa mantau. Harusnya sudah bisa apa? Kalau belum bisa cara latihnya gimana? Iya. Betul sekali Mbak Mulan. Dan ini kayaknya semua yang dibawa Mbak Yuni, Bapak Ibu kayaknya bisa deh bikin di rumah. Ini apa coba nih? Tempat nasi ya? Iya, tempat besek. Kalau di Banyumas namanya ceting. Betul sekali, ceting besek itu biasanya untuk hantaran. Terus banyak hajatan, banyak nggak dipakai. Atau kadang untuk alat bersih sayuran ya, maksudnya cuci sayuran itu juga bisa. Kadang ada yang pakai pot, tapi kita bisa memanfaatkan juga dengan stimulasi ini, yaitu menjumput, menarik. Nah, kayak ini gitu. Untuk anak usia berapa ini? Dulu saya 5-6 bulan sudah. 5-6 bulan. Oh iya, kalau udah bisa meraih, harusnya bisa nih. Ini itu bagus nih. Nanti bisa pakai pita, yang saya contohkan pakai pita bisa nih. Juga pakai tali rafia yang warna-warni. Oh iya. Itu harganya lebih murah. Kalau satu plastik itu saya pernah di kelompok BKB pakai rafia itu nggak lebih dari 5.000. Iya, malah kalau di rumah hanya untuk kepentingan sendiri pakai rafia bekas malah jadi warna-warni. Betul. Nggak harus beli satu gulung. Iya, ini karena dia sudah bolong-bolong ya. Jadi kita nggak perlu effort untuk mencari pembolong. Kalau dijual di marketplace Mbak, itu pakai jar bentuknya kayak gini, tapi agak panjang sedikit ya. Itu harganya sekitar ada beberapa item, 4 item, itu sekitar 30.000. Tapi kalau kita bikin sendiri kan nggak perlu, bisa menghemat. Dan ini ternyata nggak merusak, Bapak Ibu, teman-teman nggak merusak. Jadi kalau misalnya anak sudah bosan ya, Mbak bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi, bener-bener. Ini tidak merusak di bolong-bolongnya. Betul sekali. Jadi memang kita tuh sebagai orang tua selain harus memantau pertumbuhan, pertumbuhan berarti mantaunya pakai penimbangan, gitu, pengukuran, dan juga harus melatih perkembangannya. Kadang ini lupa ya Mbak Yuni. Kita fokusnya, kalau posyanduan anakku naik enggak gitu, berat badannya naik enggak gitu misalnya, atau tingginya tambah tinggi enggak gitu. Itu memang penting, terutama 1 tahun sampai 2 tahun pertama itu penting untuk satu lagi Mbak Mulan yang kadang lupa. Apa tuh? Lingkar kepala. Oh iya, lingkar kepala. Lingkar kepala kadang tinggi lingkar kepala. Iya, itu minimal 1 tahun lah kalau lingkar kepala. Kalau yang berat badan tinggi badan nanti sampai 5 tahun ya kalau kita di KMS-nya gitu.
seperti itu. Nah iya, tapi juga kita tetap dari nol itu juga udah mulai mantau perkembangan. Iya, harus sudah. Wah, bayi itu dari bayi itu Bapak Ibu. Jadi sudah bisa dikenalkan tummy time. Tummy time itu menengkurapkan anak. Oh iya. Jadi kita bisa pakai, sayangnya hari ini nggak bawa ya. Sebenarnya tadi mau bawa tapi saya pikir nanti nggak cukup waktunya. Iya. Kita punya handuk besar. Handuk biasa yang agak besar. Kalau bisa agak tebal sedikit, kita gulung atau selimut anak kita, kita gulung, terus kita lingkarkan, bikin setengah lingkaran. Nanti anaknya ditengkurapkan di atas itu. Itu untuk pertama, saya dulu pernah nyoba di usia anak 1 minggu. Itu saya hitung 15 detik dulu untuk pertama kali dia. Pasti pertamanya kepalanya itu nggak tegak. Pasti agak kayak gini. Belum kuat. Nanti seiring berjalannya waktu, dia akan bisa mendongak. Dengel-dengel kalau bahasa Jawanya ya, dengel-dengel. Nah, akan naik perlahan, naik. Lah, ini bisa kita menjadikan tolak ukur anak itu nantinya tumbuh kembang atau perkembangannya itu normal atau tidak. Pak, karena idealnya usia 3 atau 4 bulan itu sudah bisa mengangkat kepala sendiri. Walaupun belum bisa tengkurap sendiri. Belum. Kalau yang penting bisa ngangkat kepala. Iya, ketika ditengkurapkan dia udah bisa ngangkat kepala. Karena itu nanti kalau dulu kan kita zamannya saya itu MPASI itu mulai 4 bulan ya. Oh, zamannya iya, 4 bulan. Kalau sekarang kan udah tahu. Penelitiannya udah lebih bagus ya, udah maju 6 bulan. Kalau 4 bulan itu kan dulu dianggap karena anak itu sudah bisa menopang leher. Jadi kan kalau anak makan tuh harus idealnya badannya tegak. Jadi dia sininya sudah kuat, jadi sudah bisa disuapi. Itu sebenarnya ukurannya itu. Makanya ketika 4 bulan 5 bulan kok anaknya belum bisa tegak, maksudnya belum bisa menopang, itu kita perlu stimulasi atau konsultasi ke lebih ahlinya. Ada apa sih dengan anak ini? Karena penting ya. Urusan tegak menegak kepala. Betul. Penting Mbak gitu, Muna. Ibu. Jadi time itu nggak harus anaknya sudah miring-miring tengkurap sendiri, tapi bisa dilatih gitu ya. Iya, dari mulai sejak usia 1 minggu, 1 bulan, bahkan di luar negeri itu baru lahir pun juga diajarkan itu. Pada saat tummy time kita di hadapannya kita beri rangsangan suara, nyanyi. Pakai ini boleh? Boleh itu. Itu isinya beras. Ini isinya beras kalau Ibu pakai botol bekas. Nanti bisa diganti dengan kacang hijau, kacang kedelai, biji koro, biji kecipir itu nanti bunyinya macam-macam. Lebih beda-beda ya. Beda-beda, nyaringnya beda. Oh iya. Itu seperti itu. Dan kader di tempat saya sudah membuktikan, iya Bu, ternyata bunyinya beda-beda. Iya, nanti yang ditangkap anak juga beda-beda. Terus yang lebih simpel lagi Mbak Mulan, kresek. Kresek. Krusuk Iya, itu juga bisa alat. Kalau kadang anak yang masih tiduran ya 3-4 bulan itu kan udah mulai ada bubbling out. Gitu kan. Tangannya udah ngoceh, tangannya udah mulai aktif gitu. Kan biasanya udah nggak pakai sarung tangan. Memang idealnya ya kalau sarung tangan kalau dingin aja ya. Itu karena mengganggu dia untuk menstimulasi jari-jarinya. Jadi bisa dikasih kresek itu di tangannya, itu nanti kan bunyi kresek-kresek dia asik. Nanti bisa dia asik sendiri dengan itu. Yang penting diawasi, jangan sampai kreseknya nutup kepala ya. Itu yang penting diawasi, itu seperti itu. Itu juga salah satu bentuk mainan yang ada di sekitar kita. Kayak gini ya Mbak. Oh iya, itu penjepit. Itu untuk menjumput biasanya usia 11 bulan. 11 bulan udah bisa lah ya. Kalau menjemput pakai itu ya penjepit. Tapi kalau pakai tangan itu 6-7 bulan. Ngambil sendiri kayak gini. Harus sudah mulai dikenalkan. Kalau Bapak Ibu nggak punya kayak gini plastik, ada pinset. Oh iya. Ya kan? Tapi ini murah banget Mbak Mulan. Ini berapa nih? Rp300. Ini beli kayak gini di mana nih? Di marketplace. Oh, di marketplace. Teman-teman, saya yakin ada orang-orang yang bergaul dengan marketplace, apalagi all shop ya. Pasti tahu nih alat. Karena kalau cari kayak gini-gini. Offline-nya itu nyari di mana? Saya juga bingung. Saya juga tadi mau tanya apakah di toko alat tulis sekarang jual gitu kan? Karena sekarang kan ada tuh toko mainan, saya pernah lihat yang ini nih, pom-pom ini. Iya, itu dari benang. Dari benang. Sekarang macam-macam bentuknya Mbak.
ada yang ukurannya kecil. Oh iya, ada kecil banget kecil, ini. ada yang ada bulunya. Ada bulunya kecil. Ada yang polos. Itu ada yang polos, besar. Polos besar. Besar ini juga. Nih. Nih. Itu macam-macam. Dan aktivitas kalau menurut kita kan sederhana ya. Ini kan terlihat apa sih ini begini-begini gitu ya. Ini sangat berguna, Mbak. Berguna. Ini kita bisa misalnya anak usia 7-8 bulan lah ya. Nggak usah pakai pinset dulu, nggak apa-apa. Atau dikenalkan boleh, boleh. Pakai tangannya aja suruh menyortir misalnya. Oh. Kita ajarkan dulu, misalnya merah dipindah ke wadah merah gitu. Misalnya ke mangkok merah kita sediakan mangkok yang warna merah, biru, kuning, kayak atau hijau gitu. Nanti kita sortir. Jemput anaknya, suruh jemput 1, kita hitung 2, 3. Oh ya, pom-pomnya warna merah ada 3 gitu. Kita narasikan seperti itu. Yang penting tetap berkomunikasi aktif. Berkomunikasi aktif. Betul. Itu kuncinya ternyata. Itu salah satu stimulasi juga. Bukan berarti dikasih mainan terus ditinggal. Nggak boleh. Enggak gitu. Ternyata konsepnya enggak gitu, teman-teman. Konsepnya adalah kita bermain bersama berarti. Betul, ya. Bermain bersama. Iya, satu benda begini bisa jadi banyak hal ya, menghitung, memisahkan warna. Terus ini juga sensori juga. Sepertinya ini bukan hal-hal atau mainan yang susah didapat dan gak harus kayak begini kan Mbak Yuni. Kita bisa ganti dengan bulat-bulatan yang lain. Bisa kita, iya betul, kapas yang ibu-ibu yang tuh khusus atau bikin buletin sendiri lah, itu juga bisa. Kalau kapas yang itu bayi buat ya. Oh iya, itu yang bulet-bulet. Iya, makanya bisa kita warnai sendiri. Itu juga bisa. Bener. Betul. Kalau misalnya, aduh malas keluar nih beli kain flanel, wah cari plastik aja digunting. Betul, atau gardus. Oh iya, gardus digunting, dikasih krayon, kita warnai. Tuh. Itu bisa. Ini ternyata cocok juga untuk ibu malas seperti saya yang keluar, ternyata bisa nih. Bisa. Gardus iya Mbak Yuni, pakai krayon. Pakai krayon. Untuk yang seperti ini, mengenal bentuk, kalau malas beli flanel, gardus bekas kita pakai ini ya benar. Nih. Sekarang ini Mbak Yuni. Oh itu ya. Ini adalah benik ya. Benik atau kancing. Benik atau kancing bahasa Indonesia. Iya. Apa ini? Gimana Mbak Yuni? Kalau saya nyari di toko jahit itu banyak ternyata ya. Toko alat jahit. Toko alat jahit. Itu. Bundet ya, ini. Bundet. Oke. Itu untuk ya satu mengenal warna juga ya. Oh iya. Terus, sama. Konsentrasi. Selain itu yang khususnya nanti ketika dia tahapannya nanti usianya lebih bertambah, dia akan membuat pola Mbak Mulan. Oh. Misalnya dia akan memasukkan merah dulu, kuning dulu, atau dia selang-seling. Dia akan berimajinasi sendiri. Oh iya. Pasti diharapkan itu nantinya akan berpola. Kalau sekarang kan masih berapa bulan, 8, 9, 10 itu kan masih asal. Biasanya juga belum bisa memasukkan ke itu ya, maksudnya butuh effort. Biasanya setahun lebih sih ini. Itu untuk konsentrasi. Kelemahan beberapa anak kecil yang belum bisa konsentrasi penuh, itu biasanya di meronce ini. Dia agak bosen, gampang menyerah bener. ini terlihat sangat mudah ya teman-teman, lihat tinggal masukkan begini, tapi kalau sudah sama anak-anak kayaknya ini bakal jadi masalah serius nih. Ya harus konsentrasi soalnya. Untuk masukkan ke lubang. Betul. Tapi kalau sudah 2 tahun itu dia akan asik dan lama-lama bikin pola sendiri. Iya. Jadi ternyata nih Mbak Yuni, aku jadi kepikiran. Jadi sebenarnya mainan itu nggak harus yang. Oh ini kayu Mbak. Ini Lupa. Iya. Ini kayu bulat-bulat. Kayu bulat-bulat biasa. Buat itu ganti balok. Oh, pengganti balok. Iya, kita bisa susun berbagai macam tergantung imajinasi anak. Oh, kayak bikin gedung ya? Bisa. Oh, ini dari satu kayu panjang jadi dipotong-potong, jadi ukurannya beda-beda ya Mbak Yuni? Betul. Nanti ada yang lebar, ada yang kecil. Oh iya nih. Kan usia berapa itu kan harus bisa menyusun 4 benda ke atas gitu kan? Iya ada tuh. Ada kan, menyusun ada benda ke atas. Stimulasi nyusun gini nih. Jadi bisa disusun seperti ini. Ini ya.
Ini adalah satu kayu panjang yang Mbak Yuni potong-potong, jadi ukurannya ada yang lebar sampai di ujung ada yang kecil, betul? Betul. Terus juga ini mungkin saya ada yang sudah tak haluskan, ada yang belum. Jadi nanti mungkin kalau ini PR-nya kita amplas dulu supaya tidak melukai anak gitu, seperti itu. Tapi ini nggak terlalu bahaya sih menurut saya. Iya. Iya, tapi kalau yang mungkin masih suka makan gitu, makanya harus didampingi, nggak bisa mainan seperti ini tuh ditinggal. Oke, berarti intinya mainannya apapun harus tetap ditemani. Betul, harus tetap ditemani. Nggak bisa kita ini kasih mainan karena kadang kan gini Mbak Yuni, kita lagi sibuk apa gitu ya, biar anaknya nggak ganggu kita kasih mainan, kasih HP tuh. Itu. Iya, padahal kalau anak sudah kenal HP itu meninggalkannya susah. Oh iya. Maksudnya memisahkannya itu susah. Iya, kayak yang asi-asi ya di samping. Betul. Itu. Iya, kita harus tega, harus banyak-banyak ngobrol sama anak. Seperti itu. Benar. Banyak macam, Mbak. Kayak ini aja, ini bisa sampai usia 5 tahun, Bu. Bisa dari bayi kita bercerita itu sampai 5 tahun nanti dipakai. Dan ininya bisa diganti ya. Terus iya betul. Kalau misalnya udah bosan sama kelinci bisa ganti beruang. Terus kita bisa kenalkan aksara, ini nanti makanannya dikasih huruf atau angka. Misalnya ibu mau dong kelincinya makan wortel yang ada huruf D-nya. Mana ya huruf D? Terus anak nanti kan nyari, oh iya ini ibu, ini yang huruf D. Ayo kita coba makan bersama-sama gitu. Itu juga salah satu bentuk dari stimulasi tuh. Dari satu beginian bisa jadi banyak nih. Satu beginian Bapak Ibu, satu beginian. Ini kalau gerdusnya yang tebel dan bau seperti ini lama nih. Yang penting nggak kena air dan ininya tinggal diganti aja wajahnya. Betul. Ganti itu karena yang gambar nggak pinter ya, jadi agak seram. Apa-apa. Saya yakin teman-teman di sana Mbak Yuni gambarnya jauh lebih penuh seni. Iya. Penuh seni, benar. Jadi sebenarnya hal-hal yang dekat dengan kita itu bisa dipakai ya Mbak Yuni untuk merangsang. Mbak. Kayak ini. Apa nih? Ini kalau di ibu-ibu di sekitar Banyumas dan sekitarnya mungkin ya. Ada di toko-toko, warung-warung itu ada yang jual mainan yang 2000-an. Oke. Ini iya. Dipakai ya. Nah, itu untuk melatih bicara. Kalau misalnya jadi supaya otot-otot oromotornya di sini mulutnya itu lemas atau terbiasa terstimulasi. Jadi dia pelafalannya nanti pelafalannya lebih jelas kalau ketika dia ngomong. Oh iya, nggak ada cedal, nggak ada konsonan yang hilang, misalnya gitu, s tapi gitu. Itu juga atau bahkan ada yang nggak ngomong sama sekali, itu juga bisa satu terapi. Terus pakai lilin juga bisa Mbak, niup. Intinya aktivitas meniup. Terus juga bisa sedotan. Nah makanya ini ketika anak sudah bisa minum sendiri itu biasanya 4 bulan ya, bisa, pakai aqua itu sedotan yang kecil itu bisa kita modifikasi jenis-jenis sedotannya. Jadi yang pertama kita kenalkan sedotan yang kecil tuh, yang kayak aqua gelas. Terus nanti kita tahap lagi, lain waktu kita ganti yang agak besar sedikit. Kayak susu kotak tuh. Itu masih cairannya masih air ya. Masih air. Terus nanti kita cairannya lebih padat lagi. Jus misalnya. Oh iya, jus buah kental. Ya kan agak kental. Itu effort. Terus kalau sudah agak besar lagi, boleh makan es ya, es cendol. Kan ada cendolnya, ada jelinya ya. Tapi jangan boba ya. Oh iya, jangan boba. Karena banyak penelitian satu gulanya terlalu tinggi, juga ada yang kesedak di luar negeri sana. Itu kalau cendol itu kan perlu effort ya Mbak. Iya. Seruputnya itu, nyedotnya itu, nah itu kadang juga macet. Iya betul. Itu bisa jadi stimulasi juga ternyata oromotornya dengan sedotan. Baru tahu nih kan, urusan meniup teman-teman baru tahu. Urusan tiup meniup, saya malah baru tahu ini Mbak Yuni yang tiup meniup. Terus lilin paling gampang, saya dulu tuh lilin. Kalau anak-anak kan suka api ya, maksudnya suka mainan api. Itu
saya jajar lilin yang ada di rumah 10 atau 5, nanti dia dari jarak tertentu suruh niup, ayo tiup, gitu kan. Mati sampai berapa gitu? Itu bisa jadi game, bisa. Ini kayak game 17. Betul. Jadi bisa ngelatih dari yang besar, yang kecil itu bisa. Oke, luar biasa. Jadi kesimpulannya benda-benda di sekitar kita itu bisa jadi stimulasi untuk perkembangan anak. Betul sekali. Perkembangan anak itu memang harus selalu distimulasi atau kita bisa membiarkan dia akan belajar dalam bahasa anak kalau sekarang biarkan alam yang mengajari. Atau harus tetap kita dampingi? Sebenarnya untuk idealnya memang tetap kita stimulasi, atau kalau mau dibiarkan kita kondisikan lingkungan rumahnya itu ramah untuk anak dan menyediakan tempat-tempat yang memang bisa berekspresi, bisa untuk berantakan, kita tidak ngomel-ngomel dan sebagainya. Itu ya ibu-ibu biasanya ya kan, kalau anaknya habis mainan terus juga kalau bermain ini, kalau usia yang sudah agak tinggi lagi 2 tahun, 3 tahun itu kasih peraturan Mbak Mulan. Oke, gimana tuh? Jadi kita harus merapikan setelah bermain, kita bersama-sama merapikan. Tapi jangan ayo rapiin, tapi kita terus kemana gitu. Ya kita bantu gitu loh maksudnya. Kadang anaknya kan jadi ngikut kita kan, kalau kita pergi ya dia ikut pergi. Makanya ketika merapikan ya kita bantu juga, ayo ibu bantu, atau kita tawarkan kalau yang udah agak besar, negosiasi mau dibantu apa enggak. Kan biasanya udah ego ya, udah agak 2 tahun 3 tahun, enggak, aku bisa sendiri gitu, karena aku sudah besar. Nah itu bisa kita tawarkan dulu. Wah, begitu. Mengenalkan aturan dan tanggung jawab ya. Serta itu bisa jadi kemandirian juga ya. Betul. Ada 7 aspek ya Mbak, perkembangan apa sih? 7 aspek perkembangan anak. Perkembangan dari gerakan halus, gerakan kasar, komunikasi pasif. Pasif itu yang kayak kita ekspresi, tersenyum, ekspresi misalnya marah, matanya melotot, terus takut, sedih, itu diajarkan ekspresi juga. Itu komunikasi pasif. Komunikasi aktif seperti ini, kita ngajak ngobrol, bernyanyi dan sebagainya. Terus juga kognitif, kemandirian, tingkah laku sosial. Terus juga nolong diri sendiri. Nolong diri sendiri. Itu ternyata. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Nggak harus mainan yang mahal ternyata. Betul. Mbak Yuni sudah memberi contoh di sini. Banyak sekali yang ternyata dekat dengan kita. Hal-hal seperti ini ternyata sangat berguna. Jadi nggak harus mahal, nggak harus berbasis teknologi. Betul, iya nggak harus teknologi banget sekarang. Karena dari lahir juga sudah ada teknologi, Mbak. Kita udah kenal dulu maksudnya. Oh iya benar. Kita kenalkan HP gitu sama dia, itu mainan seperti ini sangat perlu sih. Dan mungkin usia di bawah 7 tahun itu lebih memaksimalkan ini ya Mbak, yang kayak Mbak Yuni tadi bilang ada motorik halus, kasar, betul. Komunikasi aktif pasif itu yang harus lebih dikembangkan ya. Betul. Nanti bekal dia. Iya, karena katanya nih, karena anak saya udah mau SD, katanya kalau dia susah menulis karena itu motorik halusnya nggak terlatih dengan baik. Urusan gadget bisa belajar nanti ya, kayak nanti canggih sendiri sepertinya. Betul, nggak diajari udah pinter. Udah pinter kayaknya, nggak harus dari kecil ya. Betul. Malah hal-hal seperti ini nih yang perlu kita sadari, bahwa menemani bermain, memberikan mainan yang melatih perkembangannya, bisa merangsang tumbuh kembangnya, ini betul. Yang jauh lebih baik gitu. Terus harus mahal. Tambahan lagi Mbak, ketika anak bermain jangan diganggu ketika dikonsentrasi, jangan ditanya ini warna apa, iya ini warna apa, itu ternyata mungkin kalau kita orang dewasa dia mungkin juga bisa ngomong apaan sih ini ribut banget gitu, mungkin dia akan agak bete gitu. Makanya ketika anaknya sudah enjoy, maksudnya menikmati bermainnya, biarkan, nggak usah banyak intervensi. Ya salah, itu harusnya nggak masuk ke situ, ya biarin aja dulu, nanti kita pelan-pelan kita itu setelah dia mungkin bisa diajak komunikasi lagi gitu, tidak terlalu berkonsentrasi. Padahal tadinya saya pikir itu karena kita sangat ramah dan perhatian, ternyata memberi waktu untuk dia asik sendiri itu perlu. Mungkin dia di otaknya lagi ada sambungan-sambungan. Betul, gitu. Jadi berarti yang harus saya ingat tadi, yang pertama ditemani ya, ditemani mainnya, ditemani tidak harus ngerusuhi. Dalam bahasa Indonesia apa tuh? Mengganggu, biarkan dulu dia asik ya. Yang penting semua mainannya aman, nggak harus mahal, nggak harus mainan
yang bentuknya mainan yang seperti Kak kenal ya, yang kita bisa beli. Ternyata mainan itu bisa apa saja, yang penting bisa merangsang perkembangannya. Bener ya Mbak Yuni ya. Wah ini apa nih terakhir nih? Tak kira ini pelembab ya. Ini adalah pelembab yang teman-teman perempuan sangat viral kan ini kemarin. Iya dulu. Bisa buat segala macam ini dulu nih. Iya betul. Ya, dari kemasannya pasti sudah kenal. Ini untuk apa? Ini isinya apa nih? Itu kelungsu asem. Wah ini biji Kelungsu atau biji asem. Kelungsu asem. Itu beli Mbak aku. Woi, beli Nggak ada mungkin. orang yang jual kayak gini. Ada. Wah, ada ya Banyak, sekarang Mbak. jual asem. Ini buat apa nih Mbak Yuni? Itu macam-macam sih, nanti bisa untuk suara. Oh, biasa suara. Kalau yang dakonan itu apa ya? Dakonan ya tahu, mengambil, ya, membagi-bagi itu ya. juga bisa dipakai. Iya nih. Terus Berhitung ya mungkin ya. berhitung bisa. Ini Terus, lebih enak nih bijinya nih. misalnya ke anak yang lebih besar lagi, kayak semacam kita bikin kertas Heeh. seperti ini Mbak Mulan. Terus Seperti ini, terus nanti kita kasih lem. Kita bentuk pola, misalnya dia mau gambarnya gambar beruang misalnya. Itu nanti bisa pakai biji-bijian, tempelin. Kayak dulu kita apa ya, pakai biji jagung itu loh. Iya. Kedelai Gitu ya. Itu juga bisa. Yang kertas dikasih gambar, disusun lem, terus kita harus menyusun Menyusun biji-bijian. sesuai dengan bentuk dan warnanya Iya. sesuai. Itu mungkin kalau sekarang saya komentar itu sangat gampang, tapi waktu dulu saya praktek itu sangat susah. Iya, Susah sekali konsentrasi. itu. Itu ternyata. Dan ini ternyata bijinya lebih enak dipegang. Lebih halus. Lebih halus, lebih bersih, lebih enak nih. Yang penting diawasi ya, Yang penting kalau diawasi. kayak gitu-gitu. Kali aja kemakan rawan gitu. tertelan, iya. Rawan tertelan. Kecuali untuk yang sudah mengerti mana yang ditelan, mana yang enggak ya. Betul, di atas 3 tahun. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Sama-sama luar Mbak biasa. Mulan, senang nih Menyenangkan. bisa di sini berbagi. Iya, semoga teman-teman di sana tuh banyak inspirasi ya, bikin mainan di rumah yang nggak harus beli, pakai hal-hal yang ada di sekitar kita. Betul. Untuk closing terakhir Mbak Yuni, kesimpulannya pesan-pesan buat teman-teman di sana yang mungkin punya anak. Punya anak. Satu, mungkin yang pertama temani anak. Temani. Karena bermain itu yang paling ideal bagi anak adalah tubuh orang tuanya sendiri. Sebenarnya ya Mbak Mulan, di samping alat-alat ini, sebenarnya kehadiran kita ataupun bagian dari tubuh kita, termasuk kayak bermain cilukpa gitu, ekspresi dan sebagainya, itu tubuh orang tuanya sendiri. Terus juga menerima apapun fase pertumbuhan anak kita itu unik. Nggak bisa kita samakan anaknya saya, anaknya Mbak Mulan, anaknya teman kita. Itu setiap fasenya pasti akan berbeda-beda, dan itu kita terima, kita syukuri, karena kalau tidak nanti kita inginnya membanding-bandingkan Mbak. Wih, banyak galau ya. Iya, overthinking kan. Ini anakku kenapa kok belum bisa membedakan warna gitu, misal apakah dia buta warna, padahal ya enggak. Padahal ya enggak, karena memang ya belum aja, dia belum saatnya aja gitu. Kita belum terstimulasi aja gitu. Iya, atau belum terstimulasi aja gitu. Terus juga yang terakhir, pantau terus tumbuh kembangnya, ajak ke BKB dan ke Posyandu gitu. Kita nanti akan kenalkan sama KMS dan KKH di Posyandu. Betul sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe ya. Mungkin semoga lain waktu ketemu lagi sama Mbak Yuni ya. Siap, Mbak Oke, Mulan. terima kasih. Dadah semuanya. Hidup